Yo yo yo, welcome back to my channel. It's Rama Amran here. Oke, balik lagi ke akun YouTube channel gue, Rama Amran. Oke, jadi kali ini gue mau ngelanjutin ngebahas tentang interviewnya Blackpink dan Selena Gomez. Jadi mereka itu buat promosi si ice cream ini tuh lumayan banyak ya radionya. Nggak tahu sih ini tergolong banyak apa enggak, karena biasanya kan kalau virtual interview gini kan ya paling 1-2an gitu. Ini udah yang gue tonton tuh udah ada yang 5, terus belum lagi ada radio Disney 6, terus ada lagi yang Ryan Seacrest 7. Sekarang gue mau ngebahas tentang interview mereka di Hits 97,3 Soflo Morning Show ya. Jadi kita bahas ini ada 20 menitan interviewnya, jadi mungkin gue nggak bahas semua, mungkin yang gue bahas yang penting-pentingnya aja. Kalau misalnya kalian mau nonton fullnya bisa nonton langsung di sini dan nanti gue akan taruh linknya di bawah. Oke? Kita mulai ya. Terus di detik ke-6 dia bilang, selamat nih buat Selena dan juga Blackpink atas rilisnya Ice Cream. Detik ke-16 si hostnya ini bilang, ketika berita si Selena dan Blackpink ini bakalan collab, Miami fansnya atau fans Miami-nya Selpink ini gila-gilaan banget. Mereka mulai ngepost di Twitter, bikin ini itu, bikin feed ini itu, terus juga nge-DM-DM-in di Instagram gitu. Nah, si hostnya ini bilang, jadi si hostnya ini bilang dia bener-bener excited ketika ketika suatu hal itu berkaitan dengan K-pop gitu. Jadi kayak karena keantusiasan fansnya. Terus si hostnya bilang Selenator atau OGs fandom. Jadi OGs itu sebenarnya banyak artinya ya, tapi mungkin yang si hostnya ini bilang OGs itu original. Jadi dia bilang Selena, the Selenators are the OGs of fandoms. Jadi kayak the original fandoms dari Selena, Selenator, dan juga Blackpink yang fandomnya Blink ini benar-benar gila banget gitu powernya. Itu benar-benar kayak jadi lagi-lagi si Selena ngebahas tentang waktu itu dia ngepost tentang Blackpink ini di sosial medianya dia, dan sesaat setelah itu si Selena ini dapet tambahan jutaan followers baru hanya dari dia ngepost tentang Blackpink di sosial medianya dia. Dia bilang kayak wow gitu. Terus kayak ekspresi mereka dulu kayak nah, dia bilang, jadi si Selena ini bilang juga, Blackpink ini selalu bilang bahwa dia excited untuk bisa kolaborasi bareng gue, tapi sebenarnya tuh gue yang lebih excited buat collab bareng Blackpink. Dia bilang kayak gitu. Terus si Selena nanya nih ke si Blackpink, kalian tahu nggak waktu gue ngepost itu dan gue dapet jutaan followers itu karena kalian? Terus dia bilang kayak nggak tahu gitu. Itu di menit ke-1 detik 15. No, we didn't know katanya. Jadi si host radionya ini dia bilang, ini apresiasi nih buat para Selenators dan juga Blinks yang udah nge-tweet dan nge-DM ke si acara radio ini. Jadi si hostnya ini bilang nih, jadi bisa nggak sekarang kalian bahas dikit tentang kolaborasi kalian, gimana prosesnya selama pandemik ini, dan kalian juga berada di opposite sides of the world, kayak yang satu di mana, kok bisa ini terwujud dan rilis juga gitu. Jadi setelah si hostnya ini nanya, di menit 1 detik 46 si Rose ini mau jawab dan si Selena juga ngejawab. Jadi kayak bersama gitu. Akhirnya Selena kayak, oh ya udah Rose aja jawab gitu. Nah, Rose bilang, jadi sebenarnya kita tuh udah punya lagu ini tuh udah agak lamaan dikit, maksudnya udah beberapa saat yang lalu. Tapi mereka lagi mencari nih siapa orang yang paling cocok untuk ngisi, dia bilang missing spot. Jadi kayak ini kan udah nih ada lagunya, tapi masih ada nih yang kurang gitu, kurang ada orang kolaborasinya, siapa yang paling cocok gitu. Jadi untuk menutupi kekurangan ini biar dia sempurna, nah dia lagi nyari-nyari siapa ya kira-kira artis yang cocok untuk kolaborasi untuk lagu Ice Cream ini. Nah ada orang di sekitar mereka Blackpink ini yang nyaranin coba deh Selena Gomez gitu. Nah si Rose dan mereka Blackpink ini langsung bilang kayak, oh yes, please bisa nggak ya kira-kira dia mau nggak ya dia collab di lagu kita ini, maksudnya bawain lagu Ice Cream ini buat bareng sama kita, kolaborasi gitu.
Nah terus nih di menit kedua detik ke-8 ini bilang di Selena ini langsung ngabarin Blackpinknya segera setelah diinfoin itu, terus dia setuju dan Blackpink dengerin versinya Selena kayak gimana, terus mereka olah lagi dan akhirnya tada, jadilah lagu Es Krim yang kita dengar beberapa hari yang lalu itu. Di menit 2 detik ke-20 si hostnya bilang lagunya itu punya good vibes, jadi kayak auranya tuh bagus gitu, dan dia rasa itu adalah lagu yang kita butuhin di tengah-tengah summer 2020 ini gitu. Nah jadi katanya lagu Es Krim ini cocok lah untuk bangkitin aura kesummeran itu. Terus saya harusnya bilang makasih gitu. Nah si Jennie juga bilang itu sebenarnya yang kita pengen orang-orang ngerasain gitu. Jadi dia Jennie bilang kita benar-benar seneng bahwa si orang-orang responnya baik untuk lagu kita. Terus di menit kedua detik ke-45 si hostnya bilang ya nggak Blackpink namanya kalau MV-nya nggak wow gitu kan, nggak keren gitu. Jadi si hostnya ini nanya di menit kedua detik ke-57 siapa nih yang mengutarakan konsep dari MV-nya gitu. Apakah kalian kerja sama bareng untuk nentuin konsep dari MV-nya atau gimana? Jadi si Rose bilang di menit ketiga detik ke-6 di pertama si direkturnya itu datang nih ke Blackpink duluan, datang ke studio dan mereka diskusi. Si direkturnya nanya kalian maunya gimana nih untuk videonya gitu. Jadi si member Blackpinknya langsung kayak ngasih saran ini itu dari sarannya mereka masing-masing. Jadi dibilang sama si Selena, jadi sebenarnya yang sangat disayangkan itu adalah karena Selena ini nggak bisa ngomong langsung ke Blackpinknya karena kan lagi pandemi ini kan gitu. Jadi dia bilang such a bummer, dia bilang. Jadi kata Selena walaupun ya nggak bisa ngomong langsung karena pandemik ini mungkin mereka nggak bisa ketemu langsung, tapi tetap hasilnya outcome-nya bagus. It's very good. Si host ini bilang waktu MV-nya keluar kelihatan nih bahwa kalian tuh benar-benar having fun while doing that. Jadi kayak si Selena-nya seneng, Blackpink juga seneng, kayak ceria, kayak happy aja, kayak bikin MV juga seneng gitu. Oke, di menit ketiga detik ke-36 si host ini nanya, jadi gimana nih rasanya untuk bisa kerja balik? Maksudnya udah balik ke kerja setelah pandemik ini, apakah kalian excited? Terus juga timnya gimana? Apakah excited banget nih karena kerja lagi? Karena kan kita sempat karena kan dari awal tahun ini juga ada pandemik ya, jadi kayak pasti ada lockdown, ada beberapa saat ketika pekerjaan atau apa itu ditunda dulu. Nah si host ini nanya gimana nih perasaan kalian untuk bisa kerja lagi nih setelah beberapa bulan lockdown itu. Jadi di menit keempat sih saya nanya dulu nih ke Blackpink, jadi gimana rasanya bagi kalian guys gitu. Jadi wasit ini bilang kita juga benar-benar berusaha untuk hati-hati dan aware dengan apa yang sedang terjadi saat sekarang ini di dunia. Rose bilang kita berusaha untuk melalui semua steps-nya dan agar semua orang aman. Di menit keempat detik ke-20 jadi si Rose ini bilang ya karena kemarin kita sempat lockdown dan sekarang kita harus balik lagi ke pekerjaan kita, jadi kita merasa lebih kayak kreatif. Dan si Jennie bilang kita benar-benar rindu banget dengan vibe kerjanya gitu. Jadi si Jennie bilang dengan kita bisa balik lagi kerja dan just be us, jadi kayak jadi kita lagi, ya mungkin maksudnya yang kerja gitu. Itu benar-benar terasa sangat menyenangkan. Nah kata si Selena, dia bilang waktu dia MV itu orang-orang di sekitar dia tuh kayak bener-bener bener-bener strict banget gitu. Jadi kalau misalnya si Selena nyentuh sesuatu dia bilang hey cuci tangan gitu. Terus kayak si Selena kayak gue cuman nyentuhnya nggak sering banget deh, kayak gue cuman sesekali, dia bilang kayak gitu. Jadi dibilang sama Selena di menit ke-5 ya nggak apa-apa, itu bagus, orang-orang kayak patuh sama protokol kesehatan karena dia pengen make sure bahwa orang-orang yang di sekitarnya juga sehat dan aman semua gitu. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker.
Jadi di menit ke-5 detik ke-18 si host ini nanya, jadi Selena gimana nih lo sebagai solo artis bisa berkolaborasi dengan grup, salah satu grup besar di dunia sekarang, ada nggak perasaan atau keinginan lo untuk andai kan gue punya member juga gitu, jadi bukan solo. Jadi kayak biar ada apa ya, kayak bukan ngurangin beban, tapi kayak kalau misalnya ada apa-apa, unek-unek atau apa bisa di-share bareng sama member-member gitu. Terus dibilang di menit ke-5 detik ke-52, I basically a member of this group, dia bilang kayak sih. Karena bilang ya gue kan udah jadi membernya Blackpink, dia bilang gitu kayak bercandaan gitu. I'm a part of their group now. I'm a part of their group now, dia bilang. Si Selena bilang di menit ke-6 detik ke-2 yaitu benar-benar nice untuk bisa punya orang di sekitar kita, dia bilang. Karena musik itu kan bisa menjadi bekerja di dunia musik itu kadang bisa merasa kesepian juga kadang-kadang gitu. Kita berpergian terus sering kayak pergi tour sana sini gitu. Dan si host ini bilang di menit ke-6 detik ke-22 ya kamu pasti punya, dan Selena kamu pasti udah Selena kamu pasti punya tim yang hebat nih, dan juga kamu punya sahabat-sahabat cewekmu yang kamu post di Instagram gitu kan, pasti punya orang-orang di sekitar yang juga selalu ada buat Selena gitu. Oke, jadi di menit ke-6 detik ke-55 si hostnya nih bilang K-pop ini kan lagi berkembang pesat banget di seluruh dunia ya, maksudnya di seluruh penjuru dunia itu K-pop gitu, lagi happening banget lah si K-pop ini. Gimana nih rasanya kalian bagian dari si hal besar ini, K-pop ini, dan dimana semua orang itu excited untuk musik kalian yang akan dirilis bulan depan. Semua orang nungguin kayak gimana lagu berikutnya. Apakah kalian pernah merasa pressure, jadi kayak merasa terbebani, atau udah kayak aduh bebannya berat banget apa gimana, atau kayak yes kami di sini let's do it gitu. Nah si Jennie bilang, jadi ini gue mau bahas dikit. Jadi si Jennie bilang gini, so we had other artists that's been going overseas and doing what we're doing, so I guess we grew up watching them, thinking, you know, we wish to be the group that opens up the door for more Other foreign artists to you know spread their music, you know, because music is not just for your own country, it's for the world, like everybody, you know, there is no language yeah. barrier there when it becomes music. Jadi di menit ke-7 detik ke-27 Jennie itu bilang, jadi kita, maksudnya mungkin Korea Selatan punya other artist, punya artis-artis lainnya yang udah lebih dahulu keluar negeri, promosi sana sini di seluruh penjuru dunia, yang menjadi inspirasi Blackpink saat mereka tumbuh dewasa. Jadi dia bilang udah banyak loh senior-senior kita yang dari dulu udah promosi sana sini ke luar negeri, lagunya didengar oleh seluruh warga di penjuru dunia gitu. Dan kita ngelakuin apa yang si senior-senior kita itu duluan lakuin dari dulu-dulu itu. Jadi dia bilang, so I guess we grew up watching them, thinking we wish to be the group that opens up the door for more other foreigners too. Jadi kita tumbuh nih ngelihat senior-senior kita yang udah keluar negeri, yang udah promosi di luar Korea udah banyak banget, variety shows ini dan ini. Kita tumbuh melihat mereka. Kita, kalau yang gue tangkap ya, jadi kayak si Jennie ini tuh pengen kayak jadi inspirasi seperti si senior-senior yang udah terdahulu lakuin gitu. Jadi dia bilang, we wish, kami berharap juga bisa menjadi grup yang membuka pintu-pintu untuk lebih banyak lagi, more other foreigners, untuk bisa mengembangkan musik yang mereka juga. Jadi yang gue tangkap adalah Jennie itu pengen bilang dia itu sering nonton senior-seniornya ini bisa berkarya di luar Korea. Sekarang alhamdulillah Blackpink juga sudah di fase tersebut. Nah Jennie ini bilang semoga Blackpink nantinya juga bisa nih jadi pembuka pintu untuk artis-artis
artis atau musisi-musisi luar negeri lainnya untuk berkarya di mancanegara gitu. Oke. Music is not just for your own countries gitu, for the world like everybody. Jadi dia bilang dan Rose juga bilang, jadi dia pengen musisi ini tuh kayak melebarkan sayapnya, kayak sebarin musiknya ke sana sini, keluar ke negara ini negara itu, keluar negeri ke mancanegara, karena musik itu nggak hanya untuk dikonsumsi di negara lo sendiri gitu, tapi bisa dikonsumsi untuk seluruh orang di seluruh dunia ini gitu. Oke, jadi si Rose bilang, jadi tuh nggak ada, jadi kalau udah urusan musik itu tuh bukan masalah bahasa lagi, tapi tentang feelingnya, ungkapannya. Jadi maksudnya mau ada perbedaan bahasa pun tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikmati suatu musik gitu, guys. Jadi si Jennie bilang di menit 8 detik keempat, dia ngerasa kita sangat beruntung karena orang-orang bisa nih meraih atau mendengarkan musik kita gitu. Dan Rose bilang karena sosial media itu bener-bener terbuka sekarang dan banyak banget platform yang bisa digunakan orang-orang untuk mendengar musik kita, video kita gitu. Dan di saat lagi pandemi gini orang-orang lebih sering dengerin juga kan di rumah gitu. Jadi Rose bilang dia berharap semoga ini bisa membantu foreign artist juga, nah rekan sesama idolnya juga untuk spread their music, kayak menyebarkan musik mereka masing-masing, bisa meraih mimpi mereka juga gitu. Jadi di menit 8 detik ke 51 si host ini nanya, dari segi musik dan fashion ada nggak nih kira-kira artis yang jadi inspirasi kalian gitu. Karena setiap kali kalian ngeluarin video apapun itu, kalian kayak memberikan different look, kayak kalian memberikan penampilan yang berbeda gitu. Jadi di menit 9 detik ke 23 si Selena nih bilang, gue ngerasa kayaknya Blackpink ini tuh nanti akan menjadi huge hero, akan jadi pahlawan besar gitu. Dan dia bener-bener ya ngerasa kayaknya itu akan beneran deh terjadi. Seberapa keras mereka bekerja dan music video yang udah mereka rilis dan kerjakan. Jadi ya si Selena bilang intinya ya itu, dengan semua hal yang hebat dari mereka nih kayaknya anak sekarang akan gede deh, kata si Selena ke Blackpink. Jadi dibilang sama Jennie di menit 9 detik ke 47, she's one of our inspirations. Dia bilang she's one of our inspirations, seriously gitu. Rose bilang ini gila deh, karena Selena ngomong gitu ke kita, padahal kita yang menganggap Selena ini inspirasi bagi kita gitu. Jadi mereka berdua lagi, maksudnya si Blackpink dan Selena ini tuh selalu dari interview yang gue nonton tuh kayak memuji satu sama lain gitu. Jadi di menit ke 10 detik ke 33 si hostnya bilang, jadi nggak perlu kita pas pertama denger tuh paham kalian lagunya itu ngebahas apa, karena kita ngerasain apapun energi yang kalian sampaikan dari lagu-lagu itu. Nah itu yang dibilang sama si hostnya, itulah yang menarik dari K-pop itu, karena kan bagi orang di luar Korea nggak semua orang ngerti bahasa Korea gitu kan. Maksudnya kalau dengerin lagu ada yang nggak tahu maksudnya per liriknya itu bagaimana, tapi dari energinya, penekanan dari setiap lirik atau kata yang disampaikan itu yang dirasain sama orang-orang di luar. Nah itu yang dibilang sama hostnya, hal yang menarik dari K-pop tuh itu gitu. Nah di menit 11 detik kedua si hostnya juga bilang, Selena kamu baru aja ngerilis produk makeup kamu dengan nama Rare Beauty. Jadi di menit ke 11 detik ke 17 si hostnya ini bilang dia senang nih sama Rare Beauty-nya Selena ini karena dia non profit dan kayak goalsnya itu adalah untuk mendonasikan 100 juta dolar gitu. Dan Selena bilang goal 100 juta miliar itu ingin diraih dalam 10 tahun dari si Rare Beauty ini dibentuk. Jadi dia berusaha untuk mengumpulkan 100 juta dolar dalam 10 tahun untuk mental health, buat kesehatan mental jiwa gitu. Jadi di menit 12 detik ke 7 si Selena ini bilang
karena makeup itu adalah hal krusial dari seseorang, dan beberapa cewek itu kadang ada yang nggak berani atau nggak pede untuk pergi ke suatu tempat kalau dia nggak pakai makeup. Nah, jadi itu yang bikin si Selena ini agak nervous ketika memulai bisnis ini, karena dia takut terkesan bahwa oh ini another celebrity yang, jadi dia nggak mau dianggap seperti selebriti yang ya udah bikin bisnis makeup aja gitu. Dan Selena ini udah mempersiapkan konsep dari Rare Beauty ini selama 2 tahun belakang gitu, udah dipikirin matang-matang gitu. Oke, jadi di menit 12 detik ke 50 si hostnya nanya, ada nggak produk favoritmu dari Rare Beauty, atau ada produk yang harus kita coba nih pertama kali gitu. Terus dibilang sama si Selena mungkin the blush atau mungkin the lipstick. Jadi dibilang blushnya itu kayak agak liquid konsistensinya, dan ada yang matte, ada yang glowy. Jadi ya itu favorit dari si Selena gitu. Menit ke 13 detik ke 10 ditanya sama si hostnya, jadi gimana nih ya, gue denger lo mau Selena mau ngirimin produknya ke Blackpink, udah nyobain belum? Terus kata si Jennie, ya kita berharap itu mungkin lagi dalam perjalanan ya, kita berharap ini segera datang gitu, Rare Beauty yang dikirimin sama Selena untuk masing-masing member Blackpink. Si Rosie bilang I'm dying to see, jadi kayak gue greget banget, gue nggak sabar pengen nungguin, pengen lihat produknya gitu. Jadi si Selena ini di menit ke 13 detik ke 22 dia bilang, dia nunjukin nih ke member Blackpink warna apa yang dia pakai dari produknya dia di MV-nya Ice Cream gitu. Dan Selena bilang dia emang udah sering banget pakai warna itu beberapa hari belakangan ini. Jadi ditanya nama hostnya di menit ke 13 detik ke 27, warna apa tuh yang kamu pakai di music videonya gitu. Dibilang sama Selena warna merah. Nah itu favoritnya si Selena. Dan ada lagi di part yang lain dia pakai bright pink. Dan dibilang sama si Selena di menit 13 detik ke 52, member Blackpink belum nyobain tapi segera gitu. Kita tunggu aja, mana tahu mungkin nanti anak-anak Blackpink nge-share di story atau di manapun di sosial media mereka produk Rare Beauty yang dikasih sama Selena untuk member Blackpink. Oke, jadi di menit ke 14 detik ke 3 si hostnya bilang, kita dapet big news nih kemarin, kita dapet berita besar nih dari kemarin bahwa Blackpink bakalan ada film dokumenternya sendiri di Netflix. Terus hostnya kayak, dia bilang congratulations. Oke, jadi dibilang sama Selena di menit ke 14 detik ke 70 itu akan jadi keren banget karena banyak orang akan tahu tentang Blackpink, dia bilang, dari film dokumenter itu. Dan si Selena bilang, I think it's such a cool thing. Katanya bahwa melalui film dokumenter itu nanti orang-orang yang mungkin belum tahu atau mungkin udah tahu tapi nggak tahu Blackpink secara mendalam akan lebih tahu tentang mereka, tentang anak paut kita. Dan dibilang sama si hostnya di menit ke 14 detik ke 25, jadi selama kuarantin ini si hostnya itu sering banget nontonin film-film dokumenter gitu. Jadi dia sering nontonin film dokumenter artis-artis gitu. Ditanyain nih sama si hostnya di menit ke 14 detik ke 35, jadi Blackpink ini apakah film dokumenternya pada saat kalian lagi tour, atau ini behind the scenes, atau apa katanya gitu. Oke, jadi kata Rosie dan Jennie, sebenarnya ini tuh kombinasi dari berbagai macam kegiatan, dia bilang kayak gitu. Jadi dibilang sama Jennie, mereka udah mulai syutingnya selama setahun ke belakang. Jadi kayaknya mungkin akan banyak behind the scenes, dan para kru pembuatan film dokumenter ini juga berusaha untuk memasukkan footage atau kayak cuplikan-cuplikan dari pre-debut ketika Blackpinknya lagi tumbuh, maksudnya growing up sampai saat sekarang ini, dan melihat beberapa aspek yang terjadi pada saat mereka dulu sebelum debut juga. Apa yang dulu mereka laluin itu akan nanti dimunculkan di film dokumenter juga. Jadi dibilang sama si hostnya di menit 15 detik ke 12, itu keren banget, itu pasti fans kalian bakalan suka nih, bakalan suka nanti ketika film dokumenternya keluar. Oke, jadi kata si hostnya di menit 15 detik ke 18, dia akan banget di YouTube bacain komen-komen nanti dari respons bagaimana fans melihat film dokumenternya Blackpink.
Dan si hostnya juga bahas di menit 15 detik ke-27 bahwa kalian akan jadi avatar atau pakai profile picture gitu. Jadi ini ting yang 4 yang pernah di Netflix, ada previewnya juga. Oke, jadi di menit 16 si hostnya nanya nih, karena kan sekarang kita lagi interview gini, nggak ada fans kalian juga baik Salenator atau Blinks yang ada bareng sama kita karena lagi ada pandemi gini kan. Jadi ada nggak mungkin kata-kata atau masukan atau kata penyemangat yang ingin kalian sampaikan ke fans-fans kalian, apalagi di saat-saat seperti ini. Jadi karena terlalu banyak hal yang terjadi di tahun 2020 ini, ayo kita move on dan put our energy itu untuk fokus ke depannya bagaimana menjadi lebih baik gitu. Jadi ada nggak kata penyemangat dari kalian untuk para fans kalian, atau hal-hal yang kalian kagumi dari mereka, atau hal yang ingin kalian syukuri atau ingin ucapkan terima kasih ke fans-fans kalian. Jadi di menit 16 detik ke-40 Selena bilang dia punya fans yang growing up, yang apa ya, yang tumbuh bersama dia. Jadi maksudnya Selena ini dari dia masih awal-awal memulai karirnya tuh ada fans yang selalu loyal sama dia, sampai sekarang pun juga masih ada nih fans ini gitu bertahan untuk mendukung dia gitu. Jadi si Selena ini mau ngasih kata motivasi buat fans-fansnya, yaitu banyak hal yang bisa kita lakuin dalam diri kita untuk kita sendiri. Jadi kayak lebih ngebahas tentang self-care gitu, self-love. Menit 17 detik ke-28, makasih udah menggunakan platformmu Selena untuk mengkampanyekan itu. Jadi kayak menyuarakan itu, karena itu penting banget untuk kita punya orang buat tempat kita cerita gitu. Jadi karena si Selena itu sering menyuarakan tentang itu, jadi orang-orang lebih merasa nyaman dan lebih terbuka untuk mengemukakan apa yang dia rasain gitu. Jadi kalau Rose di menit ke-17 detik 59 dia bilang kita punya banyak fans yang masih muda di komunitas Blinks ini. Dia bilang kita juga tumbuh bareng bersama mereka, maksudnya dari awal sampai sekarang juga bareng-bareng terus sama mereka. Di menit 18 detik 15 si Rose bilang ya kita punya fans cewek dan cowok yang masih muda-muda banget, dan kita melewati banyak hal bareng. Jadi kita tahu bagaimana rasanya untuk bukan puber ya, apa sih namanya, tumbuh, maksudnya pendewasaan gitu, lagi masa-masa pendewasaan. Jadi Rose berharap semoga fans atau Blinks bisa relate, bisa merasa relate, nyambung gitu sama Blackpink gitu. Mereka berharap sih semoga Blinks ini bisa melihat Blackpink sebagai saudara perempuannya, baik sebagai kakaknya para Blinks atau mungkin sebagai teman gitu. Dan berharap dan ingat bahwa si Blackpink ini bisa jadi support yang baik untuk para Blinks juga. Jadi intinya si Rose itu pengen bilang karena banyak Blinks yang lagi di usia remaja, pasti mereka lagi melewati banyak hal dalam proses pendewasaannya itu. Jadi Blackpink ini pengen para fans atau Blinks itu merasa bahwa Blackpink ini selalu ada untuk mereka, untuk selalu mendukung mereka melewati ini itu, tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kayak anggaplah kami ini atau Blackpink ini sebagai saudara perempuan kalian, sebagai kakak kalian, atau sebagai teman kalian gitu. Dan si Rose bilang di menit 18 detik ke-40 kami Blackpink ingin menyebarkan energi positif dan vibe yang baik gitu. Kami ingin memberikan joy atau kebahagiaan ke hidupnya para Blinks gitu. Di menit 18 detik ke-47 Rose bilang rasanya menyenangkan sekali ketika para Blinks bilang mereka hidup karena Blackpink. Jadi kayak they live because of us. Dan si Rose bilang ketika Blinks ngomong kayak gue hidup karena lo, maksudnya gue semangat hidup karena lo, kalian lah inspirasi gue, dan gue bisa bertahan ini karena Blackpink atau apa gitu. Dan itu bener-bener bikin Rose kayak oh my god, dia bilang kayak gitu. Si Rose merasa Blackpink punya tanggung jawab nih ketika dia bilangin kayak gitu, kayak oke, gue punya tanggung jawab untuk membuat orang lain tetap bahagia gitu. Jadi Blackpink ini merasa kayak mereka punya tanggung jawab untuk selalu membuat musik yang bagus, memberikan aura positif, memberikan aura-aura yang baik kepada para Blinks. Rose bilang kami sangat bersyukur untuk mendengar kata-kata seperti itu. They seem to rely on us, and we're very grateful for that. But then it's a big platform to be on. Di menit 20 detik ke
setuju sih. Sana bilang I miss my Miami people. Jadi kayak dia kangen fans Miami, fans dari Miami maksudnya. Udah selesai. Jadi sekian interview 20 menit dari Hits 97,3 Soflo Morning Show. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Gue di sini ingin mencoba mentranslatekan atau membahas mengenai apa yang mereka bahas di interview ini, karena beberapa ada yang nge-DM gue di Instagram kayak Mus ditunggu pembahasannya. Pasti dari kalian udah banyak juga yang paham, pasti gue yakin banyak yang lebih jago bahasa Inggris atau gimana, tapi di sini gue hanya untuk membantu men-share aja. Kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan di komen. Kalau misalnya ada yang yaitu maksud gue semoga bermanfaat. Jadi mari kita dukung semua idol, baik yang atau siapapun musisi, baik di Indonesia, di Korea ataupun dimanapun, sesuai selera kita masing-masing, karena kita tahu pasti proses yang mereka lalui untuk sampai di titik ini tuh nggak gampang ya. Jadi pasti mereka melalui banyak hal yang mungkin sulit sampai akhirnya saat ini gitu. Dan mari kita mendukung mereka semua karya-karya musiknya, apalagi terlebih kalau kita ngomongin K-pop ya. Kalau kalian tahu, udah nge-follow gue juga, pasti tahu gue sangat penikmat musik K-pop. Nggak peduli itu apa-apa, karena gue tipe yang dengerin kalau misalnya enak gue akan suka dan gue akan mencari tahu gitu. Jadi kalian pasti akan, yang udah nge-follow gue pasti nggak asing ngelihat gue sering ngepost berbagai macam grup K-pop di story gue gitu, karena bagi gue yang mereka lagunya enak, personalitinya juga oke gitu kan. Jadi setiap orang punya menurut gue setiap grup K-pop itu punya ciri khas atau ketertarikan atau punya nilainya masing-masing gitu aja sih. Pasti yang mereka inginkan dari fansnya yaitu dukungan tiada henti, mengapresiasi apa yang mereka lakukan gitu. Dan itu kalau gue pribadi merasa K-pop music itu enak-enak banget. Hampir semua menurut gue itu enak banget, dari mulai lagunya, arti dari lagunya, MV-nya yang luar biasa, dance-nya, koreonya yang juga keren-keren, personality mereka di variety shows gitu. Dan hal itulah yang membuat gue masih bertahan dan menyukai dunia K-pop gitu. Dari tahun 2012 mungkin agak telat dibanding teman-teman gue yang lain. Ada yang udah suka dari tahun 2006, 2007, nah gue baru suka yang 2012. Tapi selama 8 tahun ini, sampai di usia gue yang udah 25 tahun ini, belum ada rencana sih gue untuk pensiun atau maksudnya untuk berhenti menyukai K-pop itu nggak ada. Jadi gue masih tetap ingin menikmati karya dan musik dari K-pop. Jadi kita sebagai fans, mari mendukung mereka semua. Oke, bye-bye, terima kasih. Baterai kamera gue udah merah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Don't forget to subscribe, comment, like, and share this video to your friends. Thank you.